Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pagi ini jam 5.30 pada hari Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024, kita telah berada di kebun alpukat. Sejak kemarin sore Sukabumi diguyur hujan, tidak lebat tapi cukup panjang. Sempat ada terhenti sekitar jam 8, terhenti sampai jam 12, tapi jam 1 sudah mulai hujan. Sampai pagi ini hujan kembali, dan ada angin walaupun tidak terlalu kencang. Ini cukup membuat kita harus waspada karena kejadian banjir dan longsor di beberapa hari kemarin itu angin dan hujan, dan anginnya cukup kencang dan hujannya 2 kali 24 jam atau 2 hari 2 malam. Nah, pada intensitas hujan yang hari ini tidak se ekstrim kemarin, tapi cukup membuat longsoran di jalan arah Pelabuhan Ratu dan beberapa tempat di Lengkong dan juga Sagaranten itu kembali mengalami longsoran. Nah, lalu banyak kawan-kawan bertanya, mengapa Sukabumi daerah pegunungan kok bisa ada banjir dan longsor. Nah, kalau longsor saya katakan jelas pegunungan itu identik dengan longsor, karena kalau dataran rendah tidak mungkin ada dataran rendah longsor, aneh gitu kan. Kalau longsor di pegunungan itu adalah alamiah, hukum alam. Nah, lalu kenapa sampai banjir? Nah, intensitas hujan yang cukup tinggi 2 kali 24 jam itu mengakibatkan kejenuhan tanah untuk menyerap air. Lalu kemudian tanah dan batuan di daerah Sukabumi, terutama wilayah Sukabumi Selatan, didominasi oleh tanah liat atau clay. Clay ini sifatnya tidak dapat menyalurkan air, dia menyerap air clay itu. Lalu claynya sendiri larut di dalam air, sehingga apabila intensitas hujan tinggi, maka air hujan yang terserap oleh clay menyebabkan clay atau tanah liat tersebut menjadi lumpur. Nah, ketika air datang lagi masuk kena lumpur, maka terjadi pergerakan tanah atau disebut tanah longsor. Nah, kemudian dari longsoran tanah ini memicu aliran air yang serentak atau banjir bandang. Nah, longsoran biasanya longsoran topsoil saja atau lapisan tanah humus, apabila intensitas hujan tinggi bisa mengakibatkan banjir bandang. Nah, ditambah lagi dengan longsoran tanah dari tanah liat yang mencair. Nah, tanah liat ini apabila kena air dia akan menjadi lumpur. Nah, apabila airnya sangat tinggi, maka lumpur ini akan bergerak, disebut longsor.
Nah, karena intensitas hujan tinggi 2 kali 24 jam, maka serentak longsoran di mana-mana yang memicu banjir bandang, sehingga cekungan-cekungan yang ada di wilayah selatan pada dataran-dataran yang rendah di area pesawahan terjadi banjir. Begitu Bapak. Jadi jangan sampai bertanya kenapa Sukabumi, daerah pegunungan bisa banjir. Itulah penyebabnya. Jadi ini murni adalah bencana alam. Ini murni adalah bencana yang tidak usah menyalahkan siapapun. Kita tinggal mengintrospeksi diri sendiri. Banyak hari ini melakukan kepedulian terhadap kawan-kawan kita yang terkena musibah. Itu saja intinya. Dan hari ini saya mengajak kepada kawan-kawan di wilayah selatan agar waspada, karena ini langit ini sangat gelap. Dimungkinkan ini hujan tidak akan reda dalam waktu cepat, dan kemungkinan longsor susulan dan jalan yang masih bertahan pun kita masih ragu apakah masih bisa bertahan dengan intensitas hujan yang tinggi dan truk-truk yang mengangkut bahan kebutuhan pokok yang melintas. Apakah jalan yang tersisa di beberapa tempat yang separuh masih bisa bertahan? Itu yang harus kita terus pantau dan kita waspadai. Terus berkomunikasi antar komunitas, antar kawan, kita bangun solidaritas. Coba kita ajak rekan-rekan yang lain yang memiliki keleluasaan rezeki untuk berbagi kepada kawan-kawan yang hari ini terkena musibah bencana tanah longsor dan banjir di Sukabumi, yang hari ini tidak hanya wilayah selatan, sudah berkembang ke beberapa tempat di wilayah utara. Bahkan sudah lebih dari 20 kecamatan terdampak dan lebih dari 200 desa yang terkena musibah bencana alam tanah longsor dan banjir di Sukabumi wilayah selatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.